kabar anak-anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, di kediaman masing-masing. Oke, pada hari ini seperti biasa kita akan mengadakan perkuliahan ya pada mata kuliah ibu, di mana mata kuliah bahaya fisik ya. Pada pertemuan 2 ini akan membahas terkait dengan materi sebagaimana yang sesuai di SAP dan RMP. Ini terkait tentang identifikasi bahaya dan pengendaliannya, yang dimana memang sangat perlu untuk diketahui dan dipelajari tentunya ya. Oke. Kita langsung saja ke materinya ya. Sebelumnya terkait dengan materi sebelumnya sudah diinformasikan tentang bahaya fisik itu sendiri, kemudian terkait dengan secara umum gambaran dari pengendalian bahaya. Nah, pada hari ini nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi ya. Namun tidak serta-merta secara keseluruhannya ya, hanya beberapa part poin yang biasa kita gunakan atau kita ketahui pada umumnya ya. Oke. Sebentar. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini terkait dengan identifikasi bahaya itu sendiri, di mana mahasiswa diharapkan feedbacknya ini adalah mampu ya menjelaskan prinsip dari identifikasi bahaya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengendalian bahaya ya. Yang kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat atau mampu mengimplementasikan konsep identifikasi bahaya dan pengendalian ya, pengendalian bahaya untuk di lingkungan sekitar. Seperti itu. Kemudian identifikasi bahaya dan pengendalian sebenarnya ini masuk ke dalam konsep teori ya, dimana tentang manajemen risiko keselamatan kerja dan kesehatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja tentunya, dimana terkait dengan manajemen risiko ya. Jadi memang materi pada hari ini adalah identifikasi bahaya dan pengendalian ya. Namun kita harus ketahui bisa munculnya hal tersebut ya, itu konsep awalnya atau teori yang sebenarnya awalnya itu bagaimana, kita pun harus mengetahui ya, dan kita harus pelajari sebelumnya. Ibu di sini meringkas atau merangkum sedikit ya agar bisa dipahami bersama. Yang pertama, di mana sebelum mengarah ke identifikasi bahaya atau pengendalian ya, dalam konsep manajemen risiko ketiga ini ada di mana kita materi sebelumnya yang 3P itu pengenalan, penilaian, kemudian pengendalian ya. Nah, di sini kita harus ketahui sebelum mengetahui penilaian tersebut, di mana ada sebuah bahaya atau resiko, bahaya dan resiko yang bisa saja muncul atau belum muncul ya, atau belum diketahui. Kemudian dari bahaya itu sendiri baru kita identifikasi ya. Dari kenal kita nilai ya. Nah, ini identifikasi ini adalah cara, metode atau berbagai metode kajian analisis maupun penilaian lainnya ini berada pada poin pengenalan identifikasi bahaya ya. Setelah dari identifikasi bahaya, kemudian ada proses keberlanjutan di mana ada proses manajemen risiko ketiga ya. Ada hierarki pengendalian dan sebagainya ya. Ini nanti kita akan pelajari. Oke. Ini definisi
Ini dari manajemen risiko ketiga. Ya, kita bisa ketahui bersama ya, di mana manajemen risiko ketiga ini didefinisikan secara jelas suatu proses pengelolaan risiko dengan melakukan identifikasi. Ya, jadi identifikasi ini masuk ke dalam manajemen risiko ketiga. Nah, setelah dilakukan identifikasi, dilakukan analisis, kemudian evaluasi. Setelah dievaluasi, adanya pengendalian risiko, sehingga tercipta tempat kerja dengan risiko yang dapat diterima atau kiranya dapat diminimalisir. Itu definisi secara harfiah dari manajemen risiko. Kemudian, di mana manajemen risiko ketiga menurut ISO 31000 ya, suatu penerapan metode yang logis dan terstruktur. Untuk apa? Yang pertama, komunikasi dan konsultasi. Yang kedua, penetapan konteks untuk identifikasi, penilaian, dan pengendalian. Jadi ada beberapa atau beragam pilihan, tidak serta-merta semua konsep-konsep yang ada di manajemen risiko, khususnya di ISO 31000 ini digunakan semua, tidak, karena menyesuaikan kondisi keadaan atau bahaya yang ada pada tempat tersebut. Kemudian monitoring dan tinjauan ulang risiko. Setelah sudah dikendalikan dan lainnya, dimonitoring kembali atau dievaluasi. Apakah muncul kembali bahaya yang sama atau berkurang atau lainnya? Maka baru dilakukan tinjauan ulang dari risiko-risiko yang ada. Ya. Oke. Setelah dari tinjauan ulang atau adanya keputusan, ya, maka keputusan dari pengendalian bahaya itu sendiri ada pelaporan dan pencatatan. Dalam hal ini adalah dokumentasi ya diperlukan. Baik itu dalam bentuk pelaporan untuk satu bidang maupun untuk semua jenis bahaya di tempat tersebut. Oke, sampai di sini paham? Semoga dipahami bersama. Kita lanjut. Oke. Mungkin ada yang bertanya, Ibu, untuk manajemen risiko ini, identifikasi ini berarti ada di tingkatan yang mana? Ya, karena tadi disebutkan di mana untuk proses dari manajemen risiko ini adalah sistematis dan terstruktur. Jadi tidak boleh hanya identifikasinya saja, kemudian tidak ada pengendalian, atau penilaiannya saja tapi tidak ada identifikasinya. Itu tidak boleh karena sistematis. Di sini konsepnya, ya. Kita bisa melihat bersama konsep daripada manajemen risiko ini adalah konteksnya apa, ya, atau bidang atau kegiatannya. Nah, kemudian ada penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini pada materi yang kita harapkan ini adalah ini poin identifikasi, ya. Kemudian ada penilaian. Nah, setelah dikenali atau diketahui, kemudian kita nilai berbahaya apa? Bahayanya cukup tinggi, sedang, atau lainnya, ya, gitu, atau rendah misalkan, ya. Kemudian ada evaluasi. Nah, dari penilaian tersebut kita evaluasi, ya, apakah perlu ada pengendalian khusus atau lainnya. Baru dari adanya risk assessment ini, ya, kemudian adanya treatment dari penilaian tersebut, ya. Jadi ada hazard, ada risk, ya. Itu yang kita harus ketahui.
ketahui terlebih dahulu. Bahayanya apa? Masuknya kok scope, konteks, kriteria. Ya, risk. Nah, risknya di sini. Ya. Penilaiannya. Ya. Risikonya. Ya. Risikonya apa saja? Nah, dinilai dengan cara identifikasi, penilaian, analisis, ya, kajian dengan berbagai macam metode, kemudian dievaluasi, baru ada pengendalian atau risk treatment-nya, pengendalian risikonya, ya, dengan menggunakan konsep 5 hierarki pengendalian, ya, yang terstruktur dan sistematis. Nah, dari hal ini, ya, saling berkaitan juga adanya proses komunikasi dan konsultasi, ya, serta monitoring dan review tinjauan ulang dari lintas divisi atau bidang-bidang terkait. Ya, jadi tidak independen kalau kita sebut, ya. Kemudian adanya recording atau reporting atau bentuk laporannya. Apakah itu bentuk laporannya menggunakan bentuk metode bentuk HIRA, ya, atau kita sebut HIRA, atau hierarki atau hierarki, itu sama saja. Hanya beda ada penambahan dari determining control, ya, risk control dan lainnya. Ya, nanti kita pelajari selanjutnya. Oke, sampai di sini sudah dapat dipahami bersama. Oke, lanjut. Kemudian ada penetapan daripada konteks manajemen risiko. Ya. Ada tim pelaksana manajemen risiko K3. Wewenang dan tanggung jawabnya jelas dan ada. Ya. Menentukan ruang lingkup manajemen risiko, kemudian menentukan metode analisis risiko, menggunakan metode apa, ya, menentukan waktu evaluasi risiko, jadi harus terjadwal, ya, atau ditentukan waktunya. Kemudian ada pengembangan matriks risiko, di mana tentang perhitungan penilaian risiko-risiko yang dinilai atau diketahui, ya. Kemudian pengembangan kriteria risiko, ya, untuk meminimalisir bahkan bisa saja menghilangkan kejadian bahaya, kecelakaan tersebut dengan adanya pengembangan dari kriteria-kriteria risiko yang terjadi, ya. Oke. Lanjut. Di sini ada penilaian risiko yang poin konteks tadi, scope risk assessment, ada penilaian risiko di mana ada 3 langkah, ya. 1, identifikasi bahaya, kemudian analisa, ya, analisis, ya, dengan metode, kemudian dievaluasi, ya. Oke. Nah, kita masuk ke identifikasi bahaya, ya. Itu yang tadi yang Ibu sampaikan adalah terkait dengan garis-garis besar konsep tentang manajemen risiko, ya. Kenapa harus diulas? Karena identifikasi bahaya ini ada di konsep daripada manajemen risiko. Sekarang kita masuk ke dalam identifikasi bahaya, ya. Nah, oke. Anak-anak Ibu bisa melihat gambar yang satu ini, ya. Ini bagaimana gambarnya? Nampak di anak-anak Ibu? Terlihat indah, ya? Lautnya yang biru, awannya yang biru. Oh, salah, awannya yang putih, ya. Bercampur warna biru-biru. Nah, kemudian ini adalah proses kegiatan ini kita sebutnya pengeboran atau eksploitasi di kedalaman perairan atau kita sebut laut, ya. Nah, ada proses kegiatan rigging juga di sini, ada proses lainnya, ya, terkait dengan proses industri di sini. Nah, kemudian kita lihat di gambar yang kedua. Oke. Terjadi heat, fire, ya, terjadi kebakaran. Nah, ini bagaimana kok bisa terjadi begini? Nah, ya, ini adalah accident, injury, ya.
mungkin bisa saja atau kecelakaan yang tidak terduga ya, ini bisa saja terjadi. Nah, ini perlu kita identifikasi ya, area kegiatan ya di gambar atau kegiatan di tempat kerja seperti gambar nomor 1 ya, sehingga jangan sampai terjadi seperti gambar nomor 2 ya. Jadi terjadi kebakaran yang tidak diinginkan ya. Ini sudah masuk ke ranah kita identifikasi baik ya, sangat tidak diinginkan ya. Ini berapa kerugian ini di gambar kedua ya, terjadi kebakaran seperti hal ini ya. Bahkan mungkin bisa saja miliaran ya, terkait dengan kegiatan yang terputus ya akibat dari kebakaran. Oke, kita lanjut. Sebelum mengenal lebih jauh tentang identifikasi bahaya, kita kenali definisi secara harfiahnya. Ya. Kita definisikan identifikasi bahaya merupakan suatu proses aktivitas yang dilakukan untuk mengenali seluruh situasi atau kejadian yang dapat berpotensi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan kerja ya, maupun PHK, penyakit akibat kerja yang mungkin timbul di tempat kerja ya, atau di lingkungan sekitar. Nah, prosesnya ini dilakukan secara sistematis ya. Gitu. Jadi tertata kira-kira ya. Itu definisinya. Kemudian bahaya sudah kita ketahui sebelumnya pada materi sebelumnya ya, di mana suatu kegiatan atau keadaan yang mungkin berpotensi terjadinya kecelakaan berupa cedera, PHK, penyakit ya, kematian, kerusakan maupun lainnya ya, yang melaksanakan fungsi operasionalnya atau jenis-jenis kegiatan lainnya. Nah, di sini ya, kita ketahui untuk definisi daripada kegiatan ini ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, jenis bahaya sudah kita ketahui ya pada materi sebelumnya. Ada bahaya fisik, kimia, biologi, ya, ergonomi, psikososial, ya. Kemudian ada bahaya dari material lainnya, ya. Oke, kita masuk ke dalam metode identifikasi bahaya, ya, di mana ada dari tidak terduga ya atau accident, di mana identifikasi bahaya menimbulkan maksudnya gini, mengidentifikasi sebuah bahaya yang muncul dari trauma kecelakaan atau cedera. Nah, baru kita identifikasi. Ada yang metodenya karena accident ya, jadi sudah terjadi. Kemudian analisisnya secara sistematis ya, memerlukan data investigasi kecelakaan yang detail dan banyak diperlukan. Cenderung hanya bisa dilakukan setelah terjadi banyak kecelakaan. Nah, ini yang disebut ya accident atau pelaporan kecelakaan. Ya, itu. Jadi baru ada dulu nih, baru kita identifikasi. Ada yang demikian. Ya. Ada juga identifikasinya ini dilakukan dengan adanya pemeriksaan fisik atau dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi misal pemeriksaan kesehatan pada pekerja, ya. Kemudian didapati misalkan kondisi dari pekerja, ya. Misal
tidak bisa melihat secara jarak dekat. Misal ya, oh ternyata pekerja ini sudah -3, misal ya, misal itu kan pemeriksaan fisik. Artinya apakah ada bahaya, potensi bahaya di tempat kerjanya. Berarti identifikasinya bisa dilakukan dari pemeriksaan fisik oleh pekerja ya. Artinya mungkin di ruangan tempat dia bekerja ini adalah pencahayaannya ini kurang atau bisa saja terlalu besar. Nah, ini bisa dilakukan tindakan selanjutnya, tapi tahap identifikasinya bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik. Ya, oke, sampai di sini bisa dipahami. Oke, jadi Ibu ulangi ya. Yang pertama tadi, baru kecelakaan dulu, pelaporan kecelakaan baru diidentifikasi. Sudah banyak kecelakaan dulu, baru diidentifikasi. Nah, yang kedua adalah dengan pemeriksaan fisik. Ini cara identifikasinya, ya. Nah, atau pemeriksaan di tempat kerja tersebut. Ternyata pencahayaannya berapa sih? Berapa lux sih sesuai standar? Nah, ini maksudnya, ya. Oke. Kemudian ada pemberitahuan kepada para pekerja, ya. Di beberapa kasus, pekerja di lapangan mengenali bahaya ketika sebelum dilakukan identifikasi bahaya oleh petugas K3 atau P2 K3. Harus didukung oleh kondisi manajemen yang kondusif sehingga pekerja mau menyampaikan masalah yang dihadapi di tempat kerja. Artinya, identifikasi bahaya bisa saja didapat dari sumber informasi karyawan atau pekerja di tempat kerja tersebut. Adanya laporan, ya, voice notification, ya. Jadi ada pelaporan dari karyawannya. Nah, ini juga salah satu bisa menjadi bentuk identifikasi bahaya, ya. Nah, atau dengan metode inspection, artinya kita mengobservasi, kita melihat langsung ke tempat titik yang menjadi potensi bahaya, atau kita identifikasi tempat bahaya itu melalui pengamatan langsung. Beberapa bagian di suatu alat memerlukan inspeksi yang rutin. Nah, jadi alat-alat misalnya, alat-alat produksi, kita ambil contoh deh apar. Nah, apar sebelum kita gunakan, tentunya ada yang namanya ITM ya, inspection. Nah, kita ambil inspectionnya, bisa digunakan atau tidak, sudah korosif atau tidak, membahayakan atau tidak, kiranya begitu ya. Itu hal kecil yang lebih contohkan ya. Jadi kita lihat itu dengan adanya kegiatan menginspeksi, melihat ya. Inspeksi bertujuan untuk menemukan potensi bahaya di tempat kerja ya. Bisa dengan cara inspection ya. Kemudian bisa juga identifikasi ini dengan cara kajian pustaka dan diskusi dengan para ahli. Nah, bisa dilakukan dengan meeting, diskusi, training dengan para ahli ya. Pada bidangnya dari ahli K3 tentunya ya. Orang-orang pakarnya atau bidangnya di K3 ya. Kemudian menjalin komunikasi dengan tenaga ahli di industri lain. Jadi perlu adanya kerjasama yang baik dengan industri yang lain ya, terkait dengan K3-nya. Kemudian literatur, kajian pustaka, referensi ya, dari berbagai macam referensi. Perlu orang bekerja pun, yang sudah bekerja pun perlu adanya informasi, baik itu secara teoritis ya, kajian pustaka dari sumber informasi yang terpercaya tentunya ya. Oke. Atau dari perundangan dan lainnya. Oke. Dari metode sampling ya, sampling itu sampel ya, sampling and spot inspection. Jadi
kadang hanya terbatas untuk melakukan identifikasi terhadap bahaya lingkungan kerja, dapat mengidentifikasi berbagai tipe bahaya efisiensi dari segi waktu. Jadi tidak memakan waktu karena apa? Mengambil titik sampel yang dijadikan sebagai inspeksi, ya, tempat inspeksi untuk mengidentifikasi, jadi melihat potensi bahaya. Ambil satu titik. Nah, di situ hampir sama. Jadi cukup ringkas, namun tidak komprehensif, ya. Kurangnya memang demikian. Alangkah baiknya kan komprehensif, tapi kita bisa bayangkan kan berapa hektar luas industri tersebut kita inspeksi satu one by one. Ya. Jadi di sini juga mungkin ada yang menerapkan atau mengambil metode identifikasinya dengan sampling and spot inspection, ya. Menyesuaikan dengan kondisi yang diperlukan atau dibutuhkan, ya. Nah, informasi yang dapat dikumpulkan dari mana saja, ya, terkait identifikasi bahaya ini. Yang pertama adalah dari human, ya, manusia, kemudian dari peralatan, ya. Human kan bisa begini, ada pelaporan dari peralatan ketika di inspection, misalnya ada kerusakan. Kemudian ada cara kerja ketika kita meninjau observasi kepada pekerjanya, ada yang tidak sesuai prosedur misalnya. Kemudian ada dari material dan bahannya, apakah memang material yang misalkan seperti besi-besi, ya, sudah korosif atau material lainnya berbahan kimia dan sebagainya, itu yang mungkin membahayakan juga, ya. Kemudian dari lingkungan kerja, jadi lingkungan kerjanya apakah kondusif, cukup baik, aman, sudah dinyatakan safety, ya, dengan diartikan sudah menerapkan prosedur yang cukup baik ataukah belum, ya, dan lingkungan kerjanya. Informasi ini, ya, atau kita ramu menjadi 4M, ya, man, machine, method, and material and environment, ya. Artian lingkungan kerja ini adalah informasi yang dapat atau sangat diperlukan untuk melakukan proses identifikasi bahaya, ya. Oke, sampai di sini sudah cukup paham, ya. Semoga dapat dipahami, ya. Kita lanjut ke analisis risiko, ya. Analisis risiko kita ketahui dulu, ya, definisinya. Mungkin kenapa Ibu selalu mengulas definisi, artinya tak kenal maka tak sayang, ya, tak sayang maka tak paham maka tidak mengerti sama sekali, ya. Artinya kita ketahui dulu definisi secara umum atau secara harfiahnya atau secara teoritisnya, di mana diartikan analisis risiko adalah menentukan besarnya risiko yang dicerminkan dari kemungkinan dan keparahan yang ditimbulkan. Nah, dalam melakukan analisis risiko, setelah identifikasi ada analisis risiko, ya, atau penilaian risiko. Karena apa? Masuk ke dalam risk assessment yang tadi, ya, yang konsep manajemen risiko. Nah, ini tahap kedua, ya. Setelah diidentifikasi, dianalisa, ya, dinilai. Informasi yang ditemukan adalah adanya keparahan atau probabilitas pajanan bahaya dan tingkat keparahannya, ya. Kemungkinan dan tingkat keparahan mungkin sering terjadi atau tidak atau bagaimana, ya. Tingkat parahnya berat, ringan, sedang atau tinggi, ya. Oke. Definisi risiko, ya, diartikan sebagai besaran atau seberapa besar kemungkinan terjadinya kerugian, baik keselamatan maupun kesehatan pekerja maupun alat, lingkungan, ya, atau bisa saja terhentinya proses industri, ya, akibat suatu mesin atau kondisi atau peralatan yang rusak atau gagal beroperasi dan sebagainya, akhirnya menimbulkan kecelakaan merugikan perusahaan. Demikian. Oke,
Itu definisi daripada risiko. Nah, ini formula atau kita sebut dengan Ibu bilang ini adalah formula risiko, ya. Formula rumus risk matrix daripada risk assessment, ya. Dimana untuk safety risk, ya, kemungkinan dikali tingkat keparahan, ya, sama halnya sebenarnya, ya. Untuk penilaian kesehatan, ya, dimana bahaya yang terpapar, ya, terpajan dikali tingkat keparahannya, ya. Itu untuk rumusnya, ya. Ini adalah rumus baku, ya, dari ISO 18001 di ISO OSAS 18001, kemudian ISO 31000, ya. Itu nanti kita bisa pelajari setelah ini. Oke. Perbedaan risiko keselamatan dan kesehatan kerja, di mana jenis risikonya, ya. Ada jenis risiko tentang safety, ya, safety risk, ya, kemudian health risk. Nah, di sini, ya, untuk rumus daripada kemungkinan terjadinya untuk keselamatan biasanya jarang, ya. Untuk ini kemungkinan dari health risk-nya adalah sering, ya. Nah, ini tingkat keparahannya. Biasanya tingkat keparahan kalau tidak safety, biasanya tingkat keparahannya sangat parah. Sedangkan untuk kesehatan, ya, risiko kesehatan itu biasanya tingkat keparahannya adalah ringan, ya. Kenapa sih kok bisa lebih parah keselamatan? Karena memang sering terjadi adalah safety risk, ya, atau penilaian risiko pada bidang keselamatan, ya, dibanding dengan kesehatan kerja. Oke. Kita lanjut, ya. Ini terkait diagram atau kita sebut dengan tabel, ya. Tabel daripada perbedaan dengan risk, safety risk, dan health risk. Oke. Nah, ini perhitungan probabilitas, ya, atau kemungkinan. Nah, levelnya ini dari sangat sering, ya, sampai dengan jarang. Nah, semakin ke arah E atau kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, ya, ABC ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, semakin di angka 5, ya, atau E sangat jarang, semakin bagus, ya, untuk tingkat kemungkinannya. Jangan sampai sering, artinya sering terjadi potensi bahaya, itu jangan sampai, ya. Ini untuk probabilitasnya atau kemungkinannya. Nah, ini untuk konsekuensi, ya, keparahannya seberapa parah, ya. Kalau tadi, ya, ini dari atas ke bawah semakin bagus, artinya jarang, ya. Kalau ini terbalik, ya, semakin ke arah angka 5, artinya 5 ini death, artinya meninggal keparahannya, ya. Dari sedang sampai dengan tinggi, ya, high, angka 5 untuk tingkat keparahannya. Oke, ini adalah baku risk matrix atau risk matrix risikonya, ya, yang tadi, ya, ini untuk level kemungkinan, ya. Jadi misalkan dari per 1000 jam, ya, berapa kali. Nah, misal per 1000 jam terjatuh dari tangga itu hanya 1 kali. Nah, artinya kemungkinan ini kan ada di A1, ya. Nah, kemudian tingkat
keparahannya. Nah, apakah sampai dengan high ya, atau katastrofik, atau memang tingkat keparahannya tidak begitu parah ya, atau minor misalnya. Nah, ini level dari keparahannya kita bisa hitung ya. Misal dalam 8 jam atau per 1000 jam ya, itu tingkat keparahannya berapa orang atau yang mengalami ya. Misalkan kita anggap saja ini ada di angka karena jarang terjadi dan tingkat keparahannya pun misalkan tidak begitu membahayakan atau kita bisa lihat ya, jadi tidak kategoris apakah membutuhkan pertolongan P3K atau adanya treatment ya tingkat keparahan. Misalkan ketika terjatuh itu luka ya, cedera, berarti ada di membutuhkan adanya pertolongan P3K, berarti ada di tingkat 2. Artinya keparahannya ini ada di angka 2. Jadi kita titik temukan garis horizontal dan vertikalnya ya. Jadi dari sini, dari kemungkinannya ada pada jarang ya, di sini jarang, kemudian tingkat keparahannya ada di minor karena butuhnya ini apa, butuh pertolongan P3K. Artinya ada di kolom E2 yang berwarnakan sedikit apa ini, warna krem ini diartikan trace ratingnya adalah low ya. Berarti jika low ya, kesimpulannya low, perlu adanya peninjauan atau manajemen rutin terkait dengan prosedurnya ya. Kira-kira demikian untuk mempelajari dari risk matrix ini ya. Oke, sampai di sini paham? Semoga paham. Jika belum paham nanti dilanjut dulu, akan ada contoh nanti. Oke. Kemudian setelah dilakukan penilaian pada konsep risk assessment, ada evaluasi risiko ya, diingat di situ. Nah, evaluasi risiko tujuannya untuk apa? Menilai apakah antara risiko dan pengamannya telah seimbang ya. Maaf ibu, ini tipu ya, terlalu di enter. Oke. Artinya dievaluasi ya, apakah dari penilaian tersebut ya sudah seimbang ya, terkait dengan kegiatannya, safety APD-nya atau lainnya ya. Gitu. Jadi kalau belum kita terapkan atau tinjau ulang ya. Kemudian jika memang belum ya, diagendakan untuk adakan 3 kategori risiko dapat diterima, ditolerir, dan tidak dapat diterima ya. Nah, di sini ini adalah risiko ya, biasanya high, medium, low ya. Nah, medium ini biasanya kita bisa mentoleransinya ya. Nah, di sini ada low, bisa ya, penilaiannya low risk assessment biasanya bisa diterima, yang tidak bisa diterima adalah biasanya high risk ya. Nah, pada medium ini ya, kita kenali dengan adanya ALARAP ya, slow as reasonable, predictable. Nah, dimana risiko yang ada ya
itu dapat ditekan serendah mungkin ya, secara praktis untuk diterapkan dari segi waktu, biaya, dan manfaat. Nah, ya, ketika ada evaluasi risiko, kita kenali yang namanya alat ya. Oke, sampai di sini sudah paham. Artinya kita sudah tahap risk assessment, di mana risk assessment identifikasi, penilaian, evaluasi. Tinggal yang terakhir biasanya ya, yang kembali lagi pada konsep manajemen risiko ya, scope, assessment, dan risk treatment ya. Kemudian ada monitoring, ada evaluasi, review, dan sebagainya beriringan pada penilaian risiko. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada pengendalian risiko ya, atau treatmentnya, risk treatmentnya ya. Yang pertama, konsepnya adalah di mana hierarki pengendalian ini ya, ini sistematik dan berurutan. Artinya penggunaan pengendalian yang atas dahulu baru ke bawah, menyesuaikan potensi bahaya tersebut. Artinya tidak boleh kita langsung mengambil PPE ya, atau personal protective equipment-nya, tidak ya. Nah, tidak boleh langsung ke APD-nya, tapi kita gunakan dulu ya, konsep yang teratas dulu. Jika memang tidak memungkinkan, baru digali atau diterapkan dengan metode hierarki yang lain ya. Dimana kita sudah pelajari sebelumnya, untuk hierarki pengendalian ini ada eliminasi ya. Kita contohkan, jika ada lubang misalnya, sering kan terjadi terpelosot dalam lubang galian tersebut atau lainnya. Nah, ini berarti kan itu bahayanya. Eliminasinya kita terapkan, jika ada lubang, tutup lubangnya, hilangkan bahaya dari kontak fisiknya. Jadi bahayanya dihilangkan ya, agar tidak terjadi hal kontak fisik dengan human ya. Oke, contoh seperti itu. Kemudian ada substitusi, mengganti ya. Bisa saja misal ada lubang ya, tadi mengganti drainase atau lubang perairan dengan ada terowong ya, terowong misalkan terowong perairan ya, itu juga bisa ya. Jadi mengganti alatnya, nah itu juga bisa ya. Kemudian untuk elimination ya, ini engineering control ya, isolasi orang dari bahayanya, itu juga bisa. Atau kalau contohnya tentang lubang ya, engineering controlnya ini adalah gunakan penutup lubang ya. Nah, itu juga bisa jadi secara tekniknya ya. Kemudian administrasi kontrol ya. Nah, kita beri contoh adanya sistem shifting atau jam kerja ya, pembuatan SOP, TKU, TKI, ya, TKPA, dan lainnya yang bersifat administratif biasanya ya. Kemudian baru adanya APD ya. Nah, kiranya seperti itu untuk hierarki pengendalian ya. Nah, ini hanya rumus sekilas tentang pencegahan ya, dikalikan dengan bencananya enggak. Nah, artinya lebih baik kita mencegah ya, sebelum terjadinya bencana gitu. Oke. Setelah kita ketahui dari pengendalian tersebut, adanya komunikasi dan konsultasi dari lintas divisi maupun orang-orang terkait atau pihak-pihak yang terkait ya.
harus membuat pendekatan komunikasi dan konsultasi yang efektif. Ya. Komunikasi untuk berbagi informasi dengan pihak internal maupun eksternal. Ya. Kemudian komunikasi dan konsultasi ini seharusnya memastikan bahwa informasi yang relevan dikumpulkan, dianalisa, ya, disintesis, dan dibagikan secara tepat dan ada umpan balik serta perbaikan. Ya. Jadi penting adanya komunikasi. Artinya komunikasi ini dan konsultasi ini harus terjalin dengan sangat baik. Ya. Adapun kebijakan-kebijakan atau penerapan hierarki pengendalian tanpa adanya komunikasi, mana tahu karyawan internal maupun eksternal atau orang-orang luar mana tahu terkait dengan apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Ya. Ini sangat pentingnya komunikasi dan konsultasi. Oke. Setelah dari itu adanya monitoring dan tinjauan ulang. Ya. Jadi setelah ada pengendalian, diinformasikan ya melalui bentuk media komunikasi dan sebagainya. Kemudian ada monitoring dan tinjauan ulang. Pelaksanaan pengendalian risiko harus dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa semua upaya yang telah dilakukan berjalan dengan baik. Lakukan tinjauan ulang untuk melihat adanya kelemahan yang perlu diperbaiki. Jadi sudah dilakukan monitoring, tinjau ya, mereview kembali ya, agar kekurangan-kekurangan yang ada bisa diperbaiki dengan sigap dan cepat. Tuh. Nah, ini adalah dokumentasi dan laporan ya, sangat perlu dan penting ya, dimana aktivitas manajemen risiko harus didokumentasikan dengan baik. Dokumen manajemen risiko dapat berupa yang pertama, pedoman manajemen risiko yang memuat kebijakan prosedur ya, hasil identifikasi, analisis risiko dan pengendalian risiko. Artinya ini adalah dibuat oleh perusahaan ya. Adanya kebijakan-kebijakan, pedoman dan lainnya ya. Bahkan adanya buku peraturan tata tertib misalnya, atau prosedur tamu ya, yang masuk ke dalam perusahaan. Nah, itu kan perlu ada buku-buku pedomannya ya. Nah, ini adalah bentuk dokumentasi dan laporan. Kemudian ada dokumen dalam bentuk hierarki atau hierarki ya. Ini juga perlu sebagai bentuk dokumen dari manajemen risiko, di mana mungkin dari segi singkatannya hampir sama, beda di belakang. Bu, bedanya hierarki, hierarki apa? Ya? Oke. Hira, kalau kita baca ya, baik itu di ISO 31000 maupun USAS 18001 ya, bisa kita pelajari bersama. Hanya ini adalah hazard, ya, I-nya identification, R-nya adalah risk ya, kemudian A-nya ini adalah assessment ya. Nah, hazard di mana adalah bahayanya, I adalah identifikasinya, risk adalah penilaian atau risikonya apa ya, risikonya apa, kemudian assessment ya, kemudian dinilai. Nah, pada HIRA mungkin belum ada controllingnya atau pengendaliannya ya. Sedangkan pada hierarki ya, beda RC belakangnya, dimana artinya adalah risk control ya, dimana risiko yang ada itu bisa dikontrol ya, bisa dikendalikan ya. Kemudian ada DC, artinya determining control ya, sama pemisahan atau kita sebut adalah pengendalian sementara ya. Ya, jadi ketiga hal ini sama, dikembalikan lagi kepada perusahaan mau mengambilnya dokumen dalam bentuk apa. Biasanya yang lebih komprehensif kita ambil adalah hierarki ya. Karena apa? Ada pemisahan atau ada pemisahan atau pembeda daripada pengendalian sebelumnya atau
lebih komprehensif nih Radisi. Untuk formnya sebenarnya sama ya, hampir sama, cuma beda di belakang suku katanya saja ya. Ada RC, ada diksi ya. Mungkin anak-anak ibu bisa membedah ya materi ini di materi referensi lainnya. Oke, sampai di sini sudah cukup ya. Jadi jangan sampai anak-anak ibu tidak memahami konsep daripada manajemen risiko K3 ya. Oke, kita lanjut. Perangkat atau tools dari manajemen risiko K3 ini apa saja? Sebenarnya beragam ya, banyak sekali. Ada brainstorming, what if, ada HAZOP, ada FMIA, ada FTA, ada BOUTI, ada TRA, JSA, dan sebagainya. Ini adalah perangkat manajemen risiko ya. Untuk menerapkan konsep manajemen risiko, kita gunakan perangkatnya ini adalah sebagai berikut ya. Sebenarnya banyak, beragam. Mungkin ada yang bertanya, anak ibu apa sih brainstorming? Nah, brainstorming ini sejenis metode ya, perangkat di mana didapat dari cara diskusi ya, meeting atau lainnya ya, diskusi pemikiran antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada what if, sama konsepnya seperti brainstorming ya, namun what if ini adalah pada diskusi tersebut dipandu dan biasanya dimulai dengan suku kata what if ya. What if kemungkinan apa gitu ya. Jadi apa yang berkemungkinan berpotensi bahaya, selalu didahului what if ya gitu. Kemudian HAZOP. Nah, HAZOP ini kita ketahui bersama ya, biasanya HAZOP ini diterapkan sama dengan perangkat manajemen risiko lainnya, hanya saja HAZOP ini lebih komprehensif dan biasanya dilakukan untuk kegiatan proses industri. Nah, ini ada FMIA ya, efek analisis FMIA FTA sebenarnya hampir sama ya, dengan BOUTI juga hampir sama ya. Ini ketiga hal ini hampir sama, bedanya lebih sesuai kebutuhan saja sebenarnya. Kita mau menggunakan metode analisis yang seperti apa. Kemudian ada TRA ya, TRA dengan JSA. Nah, kedua ini hampir mirip ya, akan tetapi untuk TRA atau Tax Risk Assessment ini lebih komprehensif ke seluruh bidang ya, sedangkan JSA ya, Job Safety Analysis hanya pada satu bidang ya. Jadi antara kedua hal ini sama ya, hanya bedanya kebutuhannya yang diterapkan untuk di mana. Oke, ini definisi ya sudah dijelaskan. Nah, ini what if ya, biasanya teknik yang memberikan kebebasan yang luas kepada peserta dan memberikan pendapatnya, tapi terkesan kurang terstruktur ya. Nah, ini HAZOP ya, Hazard and Probability Study ya, teknik analisis risiko kualitatif lebih komprehensif dan lebih rumit ya. Kualifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan bahaya dalam proses fasilitas, proses lingkungan, sistem ya. Nah, biasanya digunakan untuk meninjau suatu proses industri, biasanya menggunakan HAZOP ya. Nah, ini FMIA. Kemudian ini FTA ya, FTA sama seperti FMIA biasanya ya. Nah, ini BOUTI ya, ini BOUTI antara FMIA dengan FTA ini digabung ya, menjadi satu. Ini lebih rumit lagi ini, ada beberapa pohon-pohon analisis ya, yang lebih detail biasanya. Dan ini manajemen risiko ya, biasanya digunakan di bidang keuangan,
perminyakan dan industri lainnya ya, biasanya dominan. Nah, ini TRA, ini JSA ya, fokus satu pekerja ya, jadi enggak semuanya. Oke. Yang tadi disebutkan itu adalah toolsnya ya, sebenarnya masih banyak lagi ya. Kemudian bagaimana memilih ya, menyesuaikan tools dengan kebutuhannya diperlukan untuk manajemen risiko K3 ini. Yang pertama adalah tidak ada satu teknik analisis risiko yang mampu mengidentifikasi semua risiko yang ada di perusahaan ya. Risk assessment ya, atau kita gunakan HIRA ya, dokumentasi HIRA. Kalau dianalogikan sama dengan medical check up, artinya untuk menganalisis kesehatan seseorang dibutuhkan adanya MCU ya, kemudian dibutuhkan adanya penilaian lainnya ya, misalkan asesmen pertanyaan kepada pasien, ini misal contohnya ya. Artinya tidak semua tools manajemen risiko K3 itu satu mewakili semua, tidak, tapi ada membutuhkan 1, 2, 3 dan lainnya ya, kira-kira begitu. Nah, ini apa tools yang dibutuhkan untuk memeriksa ini? Ibu contohkan sebagai pemeriksaan kesehatan bekerja ya. Ada tensiometer, ekologi, USG dan sebagainya. Nah, kemudian apa hanya menggunakan satu tools? Nah, untuk mengidentifikasi semua risiko di perusahaan, artinya kita contohkan pada pemeriksaan kesehatan saja ya, tools yang dibutuhkan adalah banyak, beragam tuh. Nah, ada cek darah, tensi, EKG, ronsen. Nah, di sini bisa diketahui berarti untuk penerapan tools manajemen risiko pun menyesuaikan apa yang kita periksa, apa yang kita butuhkan, dan itu yang kita gunakan ya. Tapi tidak mewakili untuk semuanya. Sampai di sini paham? Oke. Nah, tools ketiga menyesuaikan ya. Dari beberapa tools yang disebutkan ya, perangkat-perangkat manajemen risiko tadi ya, ada brainstorming, what if, ada TRA, CSA dan sebagainya, HAZOP. Nah, ini kita sesuaikan ya. Biasanya what if ya, dan FMEA, nah ini digunakan pada bentukan kegiatan untuk mengidentifikasi peralatan atau teknisnya saja, baru kita gunakan FMEA atau what if ya. Nah, pada sistem dan prosedur ya, ini kita bisa gunakan JSA atau what if. Nah, kemudian ini sistemnya, sistem dan prosedur. Oke. Kemudian jika pada manusia dan tugas ya, satu tugas, maka gunakan JSA. Sedangkan jika lebih dari satu tugas, kita gunakan TRA, manusia dan tugas. Akan tetapi jika terkait dengan proses ya, maka gunakan HAZOP ya. That operation process studi ya, atau FTA ya, pohon analisa ya. Contoh di kilang, artinya ketika kita mau menganalisa ya proses kegiatan di kilang, maka kita gunakan tools perangkat manajemen risiko tentang analisis menggunakan HAZOP ya, atau HAZOP. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi menyesuaikan ya. Nah, nggak mungkin proses industri kita gunakan pakai JSA, enggak ya, enggak begitu. Karena apa? Sudah terklasifikasi masing-masing ya, seperti itu. Kemudian misalkan peralatan ya, alat-alat kita analisa pakainya JSA, tidak ya, tidak demikian ya, menyesuaikan pakai FMEA
ya. Oke. Pada contoh gambar di bawah ini, ya. Ini adalah jenis kegiatan jenis kegiatan pekerjaan ya, baik itu mengecat atau lainnya ya, ada yang mengecat, ada yang memantau, ada yang membersihkan atau sebagainya ya. Tapi di bawahnya ini adalah air ya, air laut atau apa ini ya. Ini pekerjaan di ketinggian ya. Itu. Nah, ada gambar 1, 2, 3, 4, ada 5 orang di sini. Nah, kita identifikasi bahaya daripada contoh gambar ini ya. Oke. Ini menggunakan dokumentasi pelaporan iradisi ya. Ada HI, hazard identification, RI ya, risk assessment, DC, determinant risk control ya. Kalau ini adalah follow up, artinya tindakan keberlanjutan atau monitoring keberlanjutan. Nah, ini kita belajar mengidentifikasi dari gambar ini. Kita beri contoh ya, gambar 1 dan 2. Oke. Ini sudah menggunakan tali pengait ya, namun tidak menggunakan full body harness. Oke. Nah, kita buat di sini yang pertama. Ini jenis kegiatannya harus terstruktur sistematis ya, berurutan. Ibu beri contoh, ini bekerja di ketinggian misalnya. Nah, kemudian aktivitas kerja di ketinggian. Bahayanya apa saja bisa terpeleset. Nah, kita lihat contoh di sini. Ini kalau terpeleset, tergelincir, jatuh, turun ke bawah, tenggelam. Mending dia bisa renang. Kalau nggak bisa renang, tenggelam. Waalaikumsalam ya. Atau bisa saja terjadi kecelakaan kerja lainnya ya. Oke. Kemudian terjatuh atau tenggelam, untuk penilaian risikonya ya. Kemungkinan dapat terjadi dari accident-nya apa? Terjatuh dan tenggelam ya. Nah, kemudian di sini adalah pengendalian sementaranya nih, dinilai dari tenggelam. Nah, kita lihat di sini kan ada papan pijakannya. Nah, itu kan sementara. Nah, ada papan pijakan. Kemudian ini tingkat keparahannya dalam 1000 jam kegiatan ini. Nah, berapa kali terjadi? Misalkan 2 kali ya. Nah, dengan menggunakan apa tadi? Iya, menggunakan rumus risiko dan risk matrix ya. Oke. Kemudian ini ada likelihood ya, atau kemungkinan dari bahaya ini ya. Ini misal berapa kali mungkin terjadi ya. Kalau ini tingkat keparahan severity, maaf ulangi ya. Ini severity, tingkat keparahan, ini likelihood ya. Jadi berapa kali ya, misal kita 2 kali dengan rumus matrix ya. Nah, kemudian rasio rate-nya ya, dinilai berapa. High misalkan ya. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat lagi risk matrix-nya. Mana risk matrix? Oke. Nah, tadi S ya. S severity ya, atau consequence ya, keparahan. Nah, tadi kan 2 ya. Karena apa 2? Misal ketika tenggelam butuh P3K ya. Nah, L-nya 3. Nah, 3 itu berarti dari 1, 2, 3 ya. Yang
3/3 di sini. Nah, karena apa? Dalam per 1000 jam bisa lebih dari 2 kali, misalkan ya, ada yang terjadi demikian. Nah, artinya di sini ya, nah, dikali 2 ya, atau di tengah-tengah misalkan ya, tingkat keparahannya levelnya ada di angka 3. Nah, maka berwarna 3 kali 3 ya. Oke. Atau tadi bisa mungkin ya, mungkin terjadi bisa dari sini ya. Nah, ini berapa ini? 2 kali 3. Oke. Nah, bisa didapati warna B3 ini. Nah, di sini high misalnya. Perlu adanya manajemen pemerhati ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, itu ya, didapat high ya. H kita simboliknya. Kemudian untuk determining risk controlnya ya, atau untuk pencegahan pengendaliannya ya, pemasangan full body harness ya. Ini fullnya ibu lupa ketik ini. Oke, pemasangan full body harness ya. Kemudian kita hitung kembali ya, ketika kemungkinan untuk pengendalian ini, misal ya, kemungkinan tingkat level keparahannya menjadi 1 ya, kemudian kemungkinan terjadinya menjadi 1 ya, jadi rasio atau ratenya jadi 0. Ini personal informasi komunikatifnya kita sosialisasikan ya. Nah, tanggal berapa kita isi misalkan ya, kemudian statusnya apa, aktif atau evaluasi atau masih direview ulang atau lainnya ya, kita isi di sini. Nah, itu untuk kasus 1 ya. Mungkin untuk 2, 3, 4, 5 nya bisa dicoba sama anak-anak ibu ya, dengan menerapkan dokumen pelaporan iradisi seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Dari tadi kita belajar apa ya, anak-anak ibu memahami. Nah, ibu rangkum dari keseluruhan ya, apa saja terkait dengan identifikasi dan pengendalian bahaya. Oke, artinya di sini kita harus memahami adanya basic konsep dari program keselamatan ya. Yang tadi mau hierarki ya atau hierat ya, itu sama saja, di mana ada hazard identification risk assessment dan kontrol. Yang kontrolnya adalah pengendaliannya ya. Sudah ada pengendaliannya. Nah, kemudian kita ketahui bersama setiap kegiatan proses itu harus ada SOP baiknya ya, jika memang ingin menerapkan konsep keselamatan ya, program keselamatan. Kemudian adanya job safety analysis. Kalau memang kita mau untuk menganalisa ya, boleh pakai job safety analysis TRA, TSTA, SMIA dan sebagainya, menyesuaikan. Jika memang menggunakan job safety analysis, maka berdampingan ada permit to atau SIKA atau surat izin kerja aman ya. Nah, JSA ini tidak bisa berdiri sendiri ya, harus ada permit. Oke. Nah, terkait potensi bahaya ya, di tempat kerja pasti ada bahaya tentunya, maupun di lingkungan sekitar. Nah, jenis bahaya beragam, ada fisik, elektrikal, ya, kebakaran, kimia, biologi, ekonomi, psikologi, dan lain-lainnya. Nah, ada penilaian ya, penilaian risiko
risk matrix yang tadi dipelajari mungkin bisa dipahami intinya ya, sedikit demi sedikit sembari berjalan. Nah, kemudian ada asesmen ya, penilaian risiko. Nah, kemudian dari bahaya-bahaya itu dinilai kategori high, medium, dan low. Ada kontrol ya, kontrolnya menggunakan hierarki pengendalian ya. Ada yang menyebutkan 6, ada 5 hierarki pengendalian, sama saja kita mau mengadopsi pada yang mana ya, sama ya, berurutan dan sistematik untuk pengendaliannya. Oke. Aturan dari semua kegiatan atau proses atau program safety ini, basic concept ini, aturan yang kita adopt ya, atau kita rujuk, atau kita menjadikan kita pedoman, itu salah satunya sama yang kita sebutkan ya, dasar hukum K3LH. Satu-satunya yang pertama adalah Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2 tentang K3 ya. Kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 sama tentang K3 juga. Kemudian Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang sistem penerapan sistem manajemen K3 ya. Kemudian pemenuhan peraturan perundangan K3 terkait ya, dan lain-lainnya, itu banyak ya. Ini salah satu dasar hukumnya. Oke. Terkait dengan risiko ya, risiko bahaya atau risk ya, konsep adalah di mana ada pekerjaan atau kegiatan ya, kemudian adanya bahaya, pasti muncul bahaya ya. Setelah ada bahaya pasti ada risiko ya, risikonya apa ya. Kemudian ada pengendalian ya, kalau dikendalikan ya maka apa, betul, terjadinya atau berakibat selamat ya, hasil akhirnya itu kalau dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, apa resikonya? Ya, kematian atau kecelakaan ya, atau kecelakaan atau kematian gitu ya, kalau tidak dikendalikan. Ini mohon maaf ya ibu tipe ini, pengendalian itu ketikannya terlalu terbalik itu ya, itu pengendalian ya. Oke, ini konsepnya ya sebenarnya ya, untuk menilai ada pekerja, kegiatan bahaya, risiko, dan pengendalian. Nah, ini konsep dari keselamatan ya. Dikontrol ya pakai hierarki pengendalian, risikonya semakin turun tinggi atau menengah, bahaya dan jenis bahayanya beragam ya. Kegiatan menerapkan SOP ya, adanya JSA, kemudian permit ya, kerja sesuai tugas dan job desk. Maka pada controlling ini biar ada risikonya, jenis bahayanya, ini kan kategori proses ya. Maka ada hasil akhirnya ada safety the end, artinya selamat ya. Kalau kita menerapkan konsep program keselamatan yang baik, maka diakhiri dengan safe in the end ya, selamat ya, program kita berhasil ya. Oke, prinsip pengolahan risiko dasar itu dimana ada basic risk management practice ya. Nah, ini adalah dokumennya HERAC ya. Yang tadi kita pelajari hierarki sama saja ya. Yang pertama identifikasi bahayanya ya, kemudian assessment risk ya, dinilai, kemudian ada evaluasi, kemudian dibuat kontrolnya ya, kemudian diterapkan ya, diimplementasikan daripada risk controllingnya, kemudian survive ya, and review ya, monitoring, evaluasi, dan tinjauan ulang ya dari risk control yang diimplementasikan ya, apa sudah meminimalisir bahaya yang sebelumnya terjadi atau masih tetap terjadi, kemudian berotasi sama dilakukan demikian ya. Oke. Risk matrix yang sudah dipelajari ya, itu menentukan tingkat risiko dan kontrol pengendalian ya.
dengan rumusnya ya, severity dikali likelihood ya, S kali L ya, atau tingkat kemungkinan, maka diambil mana tuh ya, caranya yang tadi dipelajari sebelumnya ya. Ini hampir resume saja ya. Nah, menetapkan controlling kemungkinan dan tingkat keparahan atau kekerapannya ya. Jangan lupa ada di mana kategori-kategori yang dapat ditoleransi ya, biasanya di low ya. Kalau sudah medium biasanya ini terapkan alarab ya, meminimalisir risiko bahaya itu sendiri seminim-minimnya ya, serendah-rendahnya. Nah, kalau sudah high sudah intoleran ya, ini perlu kontrol yang penting dan sangat mendesak ya. Oke. Ini cara melakukan assessment ya. Contoh nilai pembobotan di sidang ya, oleh safety committee-nya ya, ada panitia pembina K3-nya ya. Nah, sebelum di sidang ini contoh penilaian menggunakan risk assessment ini ya, risk matrix ya, yang tadi disebutkan. Kategori low dapat terjadi sekali selama 1000 jam, medium 2 kali dalam 1000 jam, kalau high adalah 4 kali dalam 1000 jam. Nah, konsepnya. Nah, ini untuk risk matrix ya, dari risk assessment ya, sebelum di sidang ya, nilai matematis ini bukan hal yang mutlak di dalam menilai risiko, tetapi hanya sebagai panduan dan selalu kita ambil yang tingginya ya. Karena apa tujuannya? Untuk meminimalisir dari bahaya tersebut. Kalau kita ngambil yang rendahnya, untuk apa ya? Sudah tidak dapat dikontrol lagi kalau sudah rendah ya. Ini risk assessment form ya. Ini form risk assessment contoh saja ini ya. Ada bentukannya seperti ini ya. Ada urutan kerja tadi ya, urutan kerja atau kegiatan diurutkan dari awal hingga akhir ya. Kemudian bahayanya, dampaknya apa, kemungkinan atau keparahannya ya. Kemudian nilai risikonya, high, low, medium atau lainnya ya. Kemudian bagaimana diminimalisir dari penilaian bahaya tersebut ya. Kemudian di kontrol residual risk ya, kontrol ulang ya, boleh seperti apa finalnya ya. Nah, ini contohnya. Ini memasang sebagai slide ya. Dari kegiatan 1 diurutkan, kemudian misal ini urutan kegiatannya mengeluarkan baut flat dan spanner, buka pada tangan. Nah, asapnya apa? Ada medium, low ya. Medium kita menggunakan risk matrix ya. Probability menggunakan risk matrix juga, penilaian akhirnya menggunakan risk matrix ya. Kemudian ini apa? Meminimalisir dari bahaya hazardnya ini apa ya, gunakan ring spanner dengan ukuran yang tepat ya. Kemudian ketika sudah menggunakan minimal risk ini, dihitung lagi penilaian ulangnya ya, kategori apa. Oke, misalkan low ya. Ini contohnya final year assessment aman bakal dilakukan, kesimpulannya apa, low ya. Oke. Prinsipnya dalam Permenaker ya, RI nomor 5 Menteri tahun 96 ya, masih kita gunakan ya, diterangkan bahwa perusahaan harus merencanakan manajemen dan pengendalian kegiatan-kegiatan produk, barang, dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja yang tinggi ya. Ini pada prinsipnya sudah diatur ya, pada Permenaker RI nomor 5 Menteri tahun 96 ini ya. Risiko yang tadi ya disebutkan, ini terkait dengan definisi dan rumus-rumus, kita ulang lagi ya. Risiko ada konsekuensi dikali tingkat keparahan dikali kemungkinan ya. Rumus baku ya,
bisa dilihat di ISO 31000 atau OSHA 18001. Nah, pengendalian bahaya berurutan, tidak boleh langsung kepada APD ya. Jadi harus terstruktur sistematis ya. Tuh. Ini definisinya, bisa di skip ya, nanti bisa di baca kembali ya. Oke, dan sebenarnya sudah dibahas pada minggu lalu ya. Nah, implementasinya biasanya dominan ya, perusahaan ini menggunakan administrasi ya, pengendaliannya di mana menerapkan SOP ya, standar operasional prosedurnya, kemudian permetu atau SIKA, surat izin kerja aman, ada TKO, tata kerja organisasi, ada TKI, tata kerja individu ya, ada TKPA ya, tata kerja penggunaan alat ya, biasanya menggunakan administrasi dominan biasanya ya. Ini singkatan-singkatan atau nama-namanya tidak asing lagi di telinga ya. Ibu belum bisa mencontohkan seperti apa ya bentuk contoh-contoh dari ini, cuma ada beberapa sebagian yang dicantumkan di sini ya. Oke. Nah, ini APD ya. Tadi masuk ke dalam ini administrasi ya, ini APD-nya, personal protective equipment-nya ya. Nah, jangan lupa nih untuk APD ya, inspeksi berkala kondisi dan pemakaian yang benar baik kepada pekerja internal maupun tamu ya, eksternal misalnya. Perlu ada inspeksi juga dan maintenance biasanya sesuai standardization ya. Kalau sudah usang, sepatunya sudah terkikis dan sebagainya, perlu diganti, jangan dipakai lagi ya. Helmnya, talinya sudah lepas dan sebagainya, diganti ya, atau perbaikan kalau memang masih bisa digunakan ya, tapi alangkah baiknya diganti baru ya, itu untuk bekerja lebih safety lah gitu. Ini contoh formnya, contoh form Hiradisi ya, sama Hiradisi ya, hazard identification, risk assessment, determinant control ya, Hiradisi sama saja. Nah, ini contoh Hira ya. Nah, artinya ini tidak ada divisi determinant kontrolnya ya. Tuh. Jadi baru diidentifikasi saja sama risk assessment ya. Ini hazard identification form ya. Nanti anak-anak ibu bisa mengidentifikasi kondisi lingkungan sekitar atau di rumah ya. Dicoba dipakai ya. Itu belajar dari sekarang, nanti kerjakan berkutat atau di bidang safety man ya, safety biasanya belajar begini. Kemudian buat juga belajar ya job safety analysis sekilas ya. Biasanya JSA berdampingan dengan SIKA ya, tidak bisa berdiri sendiri, dan ada beberapa perencanaan on-site JSA di sini. Contoh JSA seperti ini ya. Tergantung perusahaan, kalau memang kita diminta untuk membuat JSA beragam ya, mau seperti apa, tapi biasanya ada penjudulan ya, dokumennya apa, kemudian judul pekerjaan, lokasi, nama prosedur apa, prosedur ya, jadi SOP-nya atau TKO, TKI atau TKPA-nya, jadi beda dengan JSA. JSA-nya bukan prosedur tapi form kajian analisis ya dari bahaya. Nah, perusahaan ini tanggal terbit dokumen disiapkan, diperiksa, disetujui oleh siapa ya. Nah, biasanya disiapkan misalkan oleh safety man-nya ya, diperiksa oleh safety man-nya, disetujui oleh GSI misalkan ya, caster safety misalkan oleh apa
manajer dari divisi HSE-nya misalkan ya, disetujuinya tergantung dari STUK di perusahaan dan yang berwenang ya, tanggal, halaman berapa, statusnya apa, aktif ya biasanya, atau peralatan misalnya dia mau pekerjaan ini apa saja ya, checklist ya sudah disediakan atau belum ya maksudnya. Nah, misal jika memang tidak memakai safety harness ya jangan di checklist, hilang saja ya, berarti belum aman. Nah, ini form isiannya ya. Bentuk lain ya, bisa seperti ini untuk CSA. Nah, ini contoh isian dari job safety analysis ya. Ada tahap pekerjaan, bahayanya, risiko, pengendalian, dan tanggung jawabnya apa. Ada juga yang berbentuk seperti ini, ada ya, beragam. Nah, ini permit ya, ini loto ya, permit loto, isolasi ya. Jadi memisahkan ya untuk loto contohnya. Nah, ini contoh permit lainnya pada exhibition ya. Nah, ini bentukannya checklist ya, ini dari PJB. Nah, oke, bu sampel saja ya, sampel. Nah, contoh kasus buatlah JSA, ini kan pemuatan berupa box dengan menggunakan troli. Oke, nah semoga kelihatan ya. Manual lifting, memindahkan muatan berupa box dengan menggunakan troli. Nah, mengambil troli, mengangkat box, memasukkan box ke dalam troli, memindahkan box dari titik A ke titik X. Nah, sesuaikan urutan kegiatan stepnya apa saja. Kemudian potensinya apa? Ada terlindas, terkilir, tertimpa, terjepit, terpeleset. Nah, kontrolnya apa? Misalkan engineeringnya, pengecekan terlebih dahulu ya, administrasi, SOP, labeling misalnya, atau TKO. Nah, tapi harus paham juga ya pembuatan TKO nantinya. Kemudian ini kontrol QPE-nya, ini kontrolnya bisa ditambah ya, ada kalau kita mau ada 5, kalau misalkan ada 3 tulis 3 ya, menyesuaikan. QPE-nya, safety shoes, sarung tangan dan lain-lainnya, tingkat risiko, assessment ya, penilaiannya. Nah, kemungkinan kali severity, kali keparahannya misalkan berapa ya, berapa kali kita estimasi saja, retrasinya high semua. Nah, instruksinya apa, diinspeksi dulu misalnya ya, dan sebagainya. Ini contoh saja, nanti bisa dicoba-coba di rumah ya, dibuat. Oke, ini tugas ya untuk kuis. Jika Anda bekerja di perusahaan gas, perangkat manajemen risiko K3 yang dapat Anda pilih untuk mengidentifikasi risiko K3 secara komprehensif itu apa? Silahkan dijawab ya, dikerjakan tugasnya. Kemudian yang kedua, identifikasikan bahaya pada lingkungan rumah Anda, kemudian buatlah hierarki atau hierarki atau hierarki atau CSA-nya ya, silahkan dibuat. Oke, ini referensi yang digunakan ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Satu lagi, mungkin ini terkait dengan contoh saja ya, contoh kita melihat video dari abangnya ini. Pengendalian resiko yang dapat diberikan yang pertama, eliminasi. Menghilangkan hal-hal yang mengakibatkan sirkulasi udara terhambat masuk dan menjauhkan diri saat proses memasak berlangsung jika bahan yang dimasak memerlukan proses yang lama. Pengendalian resiko yang kedua yakni substitusi, dalam hal ini tidak dapat dilakukan karena tidak perlu mengganti apapun dari ruangan.
Pengendalian resiko yang ketiga, modifikasi engineering, yakni memasang alat penghisap asap dan uap yang dipasang di atas kompor untuk mengurangi uap panas yang dihasilkan oleh kompor, serta membantu untuk mengatur sirkulasi udara yang ada di dapur. Pengendalian resiko yang keempat yakni administrasi, menerapkan prinsip 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, yang menitik beratkan pada aspek ringkas dan rapi, yakni dengan menyimpan dan merapikan barang atau peralatan dapur yang tidak digunakan pada tempat yang tersendiri, agar ruang gerak saat beraktivitas dapat tersedia dan sirkulasi udara juga membaik. Pengendalian resiko yang terakhir yakni APD atau alat pelindung diri. Dalam hal ini, APD tidak diperlukan. Hazard fisika yang kedua yakni percikan minyak itu saja ya, bisa dipahami bersama pada pertemuan hari ini ya. Tadi itu sampel video kakaknya ya, mengimplementasikan terkait dengan identifikasi bahaya ya, dengan menerapkan bahaya fisik di lingkungan rumah ya. Nanti anak-anak ibu bisa mengimplementasikannya juga ya, menganalogikan kiranya kegiatan apa, bahaya fisik apa yang ada di rumah ya. Bisa dipadupadankan dengan tugas membuat hierarkinya yang tadi ya. Mau 10 kegiatan, 20 kegiatan atau semampunya boleh dibuat ya. Semoga anak-anak ibu dapat memahami itu ya. Dan pada pertemuan hari ini semoga bermanfaat ya, bisa untuk bekal nanti ke depan ya, untuk bekal-bekal ilmu nantinya untuk bekerja ya. Sebenarnya materi ini nantinya ada beberapa mata kuliah khusus ya, yang nanti dipelajari oleh anak-anak ibu. Ini ibu hanya sekelumitnya saja ya, secara konsep-konsepnya saja. Itu saja dari ibu ya. Nanti bisa berdiskusi ya di pertemuan berikutnya ya. Untuk materi hari ini ibu cukupkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk anak-anak ibu. Sehat selalu di rumah, safety ya, safe in home ya. Jangan keluar-keluar kalau enggak begitu penting ya. Tetap semangat untuk belajar ya dalam kondisi pandemi seperti ini. Oke, sampai jumpa di minggu depan.